Kalau Kamis kemarin Kak Citra sudah menyampaikan tentang tujuan hidup ya. Kita hidup itu kita harus punya tujuan. Kalau yang tidak tahu, sampai hari ini tidak tahu tujuan hidupnya apa, perlu tanya Tuhan ya. Nah, pagi hari ini melanjutkan masih di bukunya The Purpose Driven Life ya. Hari ini kita belajar tentang kita itu diciptakan itu bukan suatu kebetulan ya. Jadi teman-teman, pagi ini kita harus punya paradigma dulu ya, bahwa kita itu diciptakan bukan suatu kebetulan. Ya. Tidak ada yang salah dengan kelahiran kita. Amin. Tidak ada kekeliruan. Semua sudah dirancang sama Tuhan. Kelahiran kita itu sudah dirancang oleh Tuhan. Mari sama-sama kita buka di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 16. Minta tolong Mas Andi untuk membacakan ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, amin. Ya, itu teman-teman ya. Jadi dari ayat ini, itu Tuhan itu katakan bahwa Dia itu sudah menulis hari-hari kita itu dibentuk. Artinya apa? Mulai dari seluruh detail-detail kelahiran kita, itu Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang merancang. Maka dari itu kita harus percaya bahwa sekali lagi bahwa hidup kita itu bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan yang mengharapkan. Tuhan yang menghendaki kita itu ada di dunia. Ya, ini kita harus percaya pagi ini bahwa kelahiran kita itu Tuhan yang menghendaki. Bisa jadi mungkin ada orang-orang yang orang tuanya itu tidak menghendaki kelahiran dia. Ya, mungkin kalau kita tahu ada orang-orang yang mungkin hamil di luar nikah karena kecelakaan gitu ya, karena hubungan yang tidak benar gitu ya. Itu mungkin bisa jadi kelahiran dari si bakal janin itu tidak dikehendaki. Atau mungkin dari seorang yang maaf kata yang hidupnya tidak benar gitu ya. Seorang wanita yang asusila gitu ya. Ketika dia hamil mungkin hidup dari sang anak itu tidak dikehendaki. Bisa jadi orang tua kita itu tidak menghendaki kelahiran kita. Tetapi pagi ini kita harus tahu bahwa kelahiran kita itu dikehendaki oleh Tuhan. Meskipun orang tua yang melahirkan mungkin tidak menghendaki ya. Tapi kita ada itu karena kehendak Tuhan. Kita ada bukan suatu kebetulan. Tidak ada yang salah dengan kelahiran kita. Ya, itu yang pertama. Jadi kita ada
itu karena Tuhan sendiri itu ingin menciptakan kita. Tadi firman Tuhan katakan bahwa tulang-tulang kita itu tidak terlindung bagimu. Artinya apa? Tulang-tulang kita itu Tuhan semua. Semua yang Tuhan yang merancang, Tuhan yang membentuk. Sampai seperti itu. Yang kedua, dari ayat itu kita belajar bahwa Tuhan itu tidak menciptakan kita dengan sembarangan. Ya, Tuhan tidak menciptakan kita dengan sembarangan. Kenapa firman Tuhan katakan bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dia yang menenun, artinya apa? Dia yang kalau kita membuat sesuatu ya teman-teman. Misalnya kita ini mau membuat kue gitu ya. Kita tuh yang menyiapkan semuanya kan. Kita tahu misalnya kita mau bikin donat gitu ya. Kita tahu kita harus menyiapkan ada tepung, ada telur, ada gula, ada pengembang mungkin gitu ya. Ada minyak nanti untuk menggoreng atau oven untuk memanggang. Kita sudah menyiapkan semua sehingga nanti bisa menjadi donat yang enak. Kita bisa nikmati. Nah, demikian seperti Tuhan. Tuhan itu menciptakan dengan menyiapkan segala sesuatu. Ya. Bentuk tulang kita, nanti kita mau jadi seperti apa, bahkan rambut kita, keriting apa lurus itu Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang merancangkan. Jadi misalnya Mbak Tina rambutnya keriting itu Tuhan yang menjadikan, itu Tuhan. Oh ini Mbak Tina ini nanti rambutnya keriting itu Tuhan. Bebe rambutnya lurus itu Tuhan ya. Jadi bukan ibu kita gitu ya. Kenapa Mas Andinya dipukul? Nah itu ya teman-teman. Jadi terus warna kulit itu juga Tuhan yang menjadikan. Dia menenun kita sedemikian rupa. Warna kulit ada yang coklat, ada yang hitam gitu ya, ada yang putih, kekuningan. Nah itu semua Tuhan yang menentukan. Jadi setiap detail itu Tuhan yang merancangkan. Jadi dahsyat ya. Jadi kelahiran kita itu dahsyat. Tidak ada kekeliruan. Apapun bentuknya kita, mau hidung kita mancung, hidung kita pesek, mata kita sipit, mata kita besar, itu Tuhan semua yang menentukan. Kita akan lahir, kita ras kita apa, dalam keluarga yang seperti apa, orang tua yang seperti apa, tanggal berapa kita lahir, bulan, tahun, jam berapa. Kalau di rumah sakit itu kan ada ya, jamnya, jam sekian, menitnya sekian, itu kelahiran kita. Nah, itu Tuhan yang menentukan. Ketika kita lahir, kita keluar, kita di rumah sakit itu Tuhan yang menentukan. Jadi setiap detail Tuhan sudah rancangkan. Makanya firman Tuhan katakan bahwa kelahiran kita itu dahsyat ya. Dan Tuhan itu yang menentukan juga. Kalau Tuhan menentukan kelahiran kita, maka Tuhan juga yang menentukan kematian kita. Kapan kita akan berpulang, itu Tuhan sudah rancangkan. Ya, dengan cara apa kita meninggal. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang kecelakaan, apapun. Mungkin ada yang baru jalan ke sandung meninggal. Ada yang minum kesedak meninggal. Itu semua Tuhan sudah tentukan. Dan semua itu tidak ada yang salah. Kalau ada yang bilang, oh itu kecelakaan, itu mesti dosa itu karena melakukan bla bla bla. Kita tidak bisa bilang gitu. Semua hidup kita, kematian kita itu sudah dirancang oleh Tuhan. Tuhan sudah menentukan. Ya, jadi harus kita pahami, sekalipun maaf kata, sekalipun ada yang mungkin tidak benar dengan tubuh kita. Maaf kata misalnya ada yang cacat. Itu juga Tuhan yang sudah, bukan berarti Tuhan jahat. Nah, ingat pelajaran pertama bahwa ada tujuan. Sekalipun terbatas,
tubuhnya terbatas, tetap ada tujuan di situ, di dalam hidupnya. Ya, jadi semua apa yang Tuhan sudah beri ke kita, apa yang ada pada kita, itu Tuhan semua. Yang sudah merancangkan, yang sudah menjadikan. Kemudian yang ketiga, kita juga belajar bahwa kalau Tuhan sudah merancangkan kita, Tuhan juga memberikan fasilitas sama kita. Dia memberikan apa? Dia menciptakan alam semesta, dia menciptakan dunia. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa sebelum dunia itu dijadikan, Tuhan itu sudah merancangkan semuanya diri kita ya, buat diri kita. Jadi Tuhan itu luar biasa. Kita tidak cuma dilahirkan, dijadikan, tapi Tuhan menyiapkan segala rupa untuk kita. Dunia, alam semesta diciptakan itu karena Tuhan tahu bahwa kita tuh cocok kalau hidup di dunia gitu. Kita cocok untuk hidup menikmati alam semesta ini. Ya, jadi segala rancangan Tuhan sudah siapkan. Terus kemudian, mengapa sih Tuhan itu susah payah menciptakan alam semesta segala? Karena apa teman-teman? Karena Tuhan itu ingin supaya manusia itu tahu bahwa Tuhan itu mengasihi manusia. Dan kita ini sebagai sasaran dari kasih-Nya. Ya, Tuhan menjadikan kita, Tuhan membuat kita hidup, kita lahir itu karena Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Bukan sekedar supaya dunia nanti yang dijadikan itu penuh gitu. Bukan sekedar itu teman-teman. Bukan itu tujuan Tuhan. Tapi tujuan Tuhan menciptakan kita. Tuhan itu ingin menunjukkan, nih loh, aku tuh Allah yang mengasihi. Karena apa? Allah itu kan kasih kan. Allah itu sendiri kasih. Jadi ya itu apa ya istilahnya karakteristiknya Tuhan. Jadi tidak bisa lepas untuk mengasihi. Ya, jadi mari pagi ini yuk kita kembali diingatkan, kita kembali disadarkan kalau kita tahu bahwa kelahiran kita itu Tuhan yang menghendaki. Dan Tuhan itu yang menciptakan kita dengan sedetail-detailnya. Tulang-tulang kita semua. Dan Tuhan yang memberikan alam semesta ini untuk kita nikmati. Kalau pagi hari ini kita tahu itu, ayo maknai hidup kita. Buat hidup kita ini punya makna, punya arti. Tidak sekedar kita gelundung gitu ya, tanpa arah tujuan. Ayo temukan tujuan. Kemarin kita sudah belajar, temukan tujuan hidup kita. Kalau kita sadar bahwa tidak ada yang salah dengan kelahiran kita. Bahkan tidak ada yang salah dengan kondisi hidup kita. Termasuk permasalahan proses hidup yang kita alami. Itu semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Itu semua ada di dalam rancangannya Tuhan. Mari maknai. Kalau kita mengalami proses, maknai hidup kita dengan proses itu. Ya, kita belajar untuk tidak menyalahkan keadaan, menyalahkan diri kita, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena sekali lagi dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau Tuhan itu salah, repot teman-teman. Kalau Tuhan itu keliru menjadikan kita, repot teman-teman. Tapi Tuhan kita itu tidak pernah salah. Apapun kondisi kita semua di hari ini,
keberadaan kita. Dia tahu kok apa yang kita alami. Dia tahu kita tuh nantinya ke depan bagaimana, itu Tuhan tahu gitu. Tuhan tahu di depan kita nanti kita akan mengalami yang seperti apa, Tuhan itu tahu. Tapi sekali lagi pagi ini kita juga diingatkan bahwa Dia Allah yang ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi mari sama-sama, ayo terus berharap kepada Tuhan, berserah. Karena hidup kita itu semua karena Tuhan. Ya. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sudah merancangkan sedemikian rupa, sekarang waktunya kita terus mengarahkan segala tujuan kita itu, apa tahu Tuhan, kehendak Tuhan, apa tahu Tuhan yang Tuhan mau, bukan diri kita ya, bukan diri kita. Kalau misalnya kita bekerja dengan keras, apa yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan, bukan bicara tentang diri kita lagi. Tapi ayo terus setiap hari, Tuhan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan yang bikin Tuhan senang itu apa, supaya hidup kita ini punya arti. Saya percaya kalau hidup kita ini tidak berpusat dengan diri sendiri, kita bisa memaknai hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang langkah hidupnya tuh enak, teman-teman. Meskipun mengalami masalah tapi enak gitu loh. Kita tahu bagaimana cara mengatasi masalah itu. Kita tahu bahwa semua yang terjadi itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Sudah dirancangkan Tuhan. Dan semua yang sudah dirancangkan Tuhan itu adalah yang terbaik. Ya. Oke. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita diingatkan ya. Kemarin saya bilang bahwa saya sangat diberkati dengan buku The Purpose Driven Life itu ya. Itu sangat membuka pikiran saya. Dulu tuh saya jadi orang tuh minder dengan tidak puas dengan segala keberadaan saya gitu ya. SMA saya juga pernah, teman-temanku gini, aku kok gini. Ya, itu pernah. Tapi ketika saya baca buku ini, saya tidak lagi berpikir seperti itu. Saya bersyukur atas apa semua yang ada dalam diri saya. Ya, bahkan segala talenta yang ada di dalam diri kita, itu Tuhan sudah rancangkan. Kamu itu nanti lahir dengan talentamu seperti ini. Tujuannya apa? Talenta-talenta itu yang nanti akan mengarahkan tujuan-tujuan kita, teman-teman. Ya, jadi maka yuk terus cari tahu kehendak Tuhan.